Tapi ini kan dua, ya udah dua-duanya dicari gitu ya. Yang pertama dicari titik potongnya sumbu X di mana, sumbu Y di mana, begitu juga yang kedua ini gitu. Oke, langsung ya seperti biasa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari video sebelumnya, yaitu tentang program linear ya. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana caranya kita menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada video kali ini kita akan belajar caranya bagaimana menentukan daerah penyelesaian dari sistem sistem ketidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi kalau pada video sebelumnya kita menggunakan satu ketidaksamaan, pada video kali ini kita menggunakan lebih dari satu ketidaksamaan. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita simak. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya channel Ardimatika agar tetap update informasi-informasi atau video-video pembelajaran terbaru dari Ardimatika. Oke? Ayo, langsung saja kita bahas materinya seperti apa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini di sini kita akan belajar menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, apa bedanya dengan yang pertama? Ya, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kalau di sebelumnya kita hanya menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaian dari satu ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, kalau kita berbicara sistem, ya berarti artinya lebih dari satu ketidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Nah, sebagai contoh ini di sini ada tentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel berikut. Yang pertama kita punya X tambah Y sama dengan 4, kemudian yang kedua 5X tambah 3Y kecil sama dengan 15, kemudian X besar sama dengan 0, Y besar sama dengan 0. Oke. Nah, caranya adalah sama aja ya dari yang pertama apa? Yang pertama kita perlu mencari titik potongnya di sumbu X dan sumbu Y. Tapi ini kan dua, ya udah dua-duanya dicari gitu ya. Yang pertama dicari titik potongnya sumbu X di mana, sumbu Y di mana, begitu juga yang kedua ini gitu. Oke, langsung ya seperti biasa. Nggak usah dibuatkan tabel ya, saya anggap kalian sudah lancar, jadi kita langsung aja saat X-nya 0. Saat X-nya 0, saat X-nya 0 berarti yang persamaan pertama ya, Y-nya berarti apa? 0 juga, 4 ya. Saat X-nya 0 berarti Y-nya 4. Oke. Kemudian berarti kita punya 0,4. Kemudian saat Y-nya 0, berarti X-nya berapa? X-nya 4 kan? X-nya 4. Ya berarti ini kita punya 4,0 gitu ya. Ini untuk garis yang pertama. Nah, untuk garis yang kedua, coba langsung aja ya. Saat X-nya 0. Saat X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 15 dibagi 3, yaitu 5 ya. Y sama dengan 5. Nah, saat Y-nya 0, saat Y-nya 0 berarti 15 dibagi 5, X-nya sama dengan 3 gitu. Ya, berarti kita punya untuk titik yang kedua, garis yang kedua maksud saya ada 0,5 dengan 3,0 gitu ya. Oke, yang kedua langsung aja kita gambarkan grafiknya seperti apa ya. Ini kalau misalnya kita punya koordinatnya gini. Nah, yang pertama titik 0,4 berarti 0, misalnya anggap saja di sini 4. Nah, berarti di sini ya 0,4. Kemudian yang kedua ini 4,0 berarti di sini anggap aja di sini. Ini 4,0. Nah, sekarang hubungkan gitu kan. Hubungkan titiknya. Kayak gini. Oke. Kayak gini ya. Nah, ini adalah ketidaksamaan yang pertama. Ini saya kasih nama 1 aja. Ini 2. Nah, ini adalah yang pertama. Oke. Kemudian tandanya lebih kecil. Ini koefisiennya kok udah positif, koefisien X-nya udah positif kan. Nah, tandanya lebih kecil, berarti kalau begitu daerah penyelesaiannya di kiri. Nah, sebelumnya kita sudah sepakat bahwa yang daerah penyelesaiannya kita biarkan kosong, yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir. Berarti yang kita arsir ini. Oke. Sebelah kanannya ya. Oke. Kemudian yang kedua, 5X tambah 3Y ini kita punya 0,5 ya, berarti di sini 5-nya ya, misalnya sini 5 nih. Nah, kemudian yang kedua kita punya 3,0 ya, di sini misalnya 3-nya. Nah, sini 3 ya. Terus kita hubungkan.
Oke, kita hubungkan. Kemudian tandanya lebih kecil. 5x, koefisien x-nya positif kan, positif 5. Berarti kalau begitu kita langsung pakai aja tandanya lebih kecil, berarti daerah penyelesaiannya ada di kiri. Nah, kita sepakat yang daerah penyelesaiannya kita nggak arsir, yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir. Berarti arsirnya ke sini. Oke. Nah, setelah itu, ini kita punya lagi nih batasnya, x-nya besar sama dengan 0. X-nya besar sama dengan 0 berarti apa? Yang ini kan, ke kanan kan? Ya. Nah, berarti kalau begitu daerah penyelesaiannya ke kanan ya. Nah, yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, berarti yang kita arsir yang ini. Oke. Nah, selanjutnya Y besar sama dengan 0, berarti yang sini, yang atas kan. Nah, tapi yang kita arsir yang bukan penyelesaiannya, berarti yang ini kita arsir. Oke. Nah, daerah yang bersih adalah daerah penyelesaiannya, berarti yang ini kan. Yang ini. Nih ya. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Seperti itu. Ya, jadi kalau sama aja gitu ya. Kalau satu persamaan kan tinggal diarsir yang bukan daerah penyelesaiannya gitu. Nah, kalau dua begitu juga. Jadi semua batas-batasnya itu kita arsir sampai mendapatkan suatu daerah yang bersih. Nah, itulah yang kita sebut dengan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel itu. Gitu ya. Dipahami ya? Oke, sekarang coba kita lihat contoh lagi ya. Nah, di sini kita latihan terus nih. Bagaimana caranya kita menentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Nah, yang contoh berikut ini kita punya ini. Yang pertama 3x tambah 4y lebih kecil sama dengan 12, kemudian 2x kurang y besar sama dengan 0, y besar sama dengan 1, kemudian x-nya di antara 1 dan 3. Oke. Nah, untuk yang ini sama aja ya. Saat x-nya 0 berarti apa? Berarti y-nya sama dengan 12 dibagi 4 gitu ya, teman-teman ya. Berarti sama dengan 3. Nah, saat y-nya 0 gimana? Saat y-nya 0 gini deh. Saat y-nya 0 berarti x-nya berapa? Saat y-nya 0 berarti x-nya 14 dibagi 3 gitu kan. 4 ya. 4 y-nya 0. Oke, kita punya ini titiknya yaitu 0,3 dan ini 4,0. Oke. Kemudian yang kedua yang ini. Saat x-nya 0 berarti apa? Saat x-nya 0, y-nya ya 0 ya kan? Ya. Saat x-nya 0 berarti y-nya sama dengan 0 juga. Nah, sekarang gimana? Ya kalau udah ketemu 0,0 gini, y-nya nggak usah di-nolin lagi. Nanti ujung-ujungnya ketemu x sama dengan 0 lagi. Maka kita pilih yang lain ya. Misalnya x-nya berapa? Misalnya x-nya 1. Berarti y-nya berapa? Y-nya 2 ya. Saat x-nya sama dengan 1, maka y-nya sama dengan 2. Benar? Nih ya. Saat kan gini, 2x berarti 2 kali 1 kurang y sama dengan 0. Berarti 2 kali 1 sama dengan y gitu ya. 2 sama dengan y. Jadi saat x-nya 1, y-nya sama dengan 2. Jadi kita punya dua titik yaitu 0,0 dengan 1,2 ya. Oke. Nah, sekarang kita ini juga nih batasnya y besar 1 dan x-nya di antara 1 dan 3. Nah, langkah berikutnya langsung aja kita gambarkan grafiknya ya. Kayak gini. Ini saya kasih besar aja. Gini. Oke, ini sumbu X, sumbu Y. Nah, yang pertama kita punya 0,3 ya, 0,3 dan 4,0. Jadi 0,3 berarti misalnya anggap saja 3-nya di sini. Oke, kemudian yang kedua kita punya 4,0 di sini. Nih ya, terus kita hubungkan ya. Kita hubungkan garisnya, titiknya. Oke. Nah, ini adalah yang pertama, ini saya kasih nama 1 ya. Ini adalah garis yang pertama. Kemudian yang kedua, kita punya 2x kurang y besar sama dengan 0. Oh bentar, kita arsir dulu ya daerah penyelesaiannya. Nah, karena koefisien x-nya udah positif, kita cukup perhatikan ini tandanya. Tandanya lebih kecil, berarti kalau begitu daerah penyelesaiannya di kiri, ya kan? Di kiri. Tapi yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, berarti yang ini. Oke. Nah, selanjutnya yang ini.
2x kurang y besar sama dengan 0, kita punya titik 0,0 dan 1,2. 0,0 di mana? Di sini. Ya. 0,0 di sini. Nah, kemudian 1,2 ya, misalnya satunya di sini, keduanya di sini. Ya kan? Nah, misalnya gini. Nah, terus kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Nah, gitu. Nah, ini adalah yang kedua. Ini saya kasih nama 2. Nih, ya. Ini adalah garis yang kedua. Nah, sekarang daerah penyelesaiannya koefisien X-nya udah positif ya kan, positif 2. Berarti kalau gitu kita cukup perhatikan tandanya. Oke, tandanya lebih besar sama, berarti daerah penyelesaiannya di kanan ya, di kanan. Tapi yang kita arsir adalah yang bukan penyelesaiannya, berarti yang ini kita arsir, yang kiri. Oke. Nah, sekarang kita punya batas lagi, y besar sama dengan 1. Y besar sama dengan 1 gimana? Misalnya satunya di sini. Satu di sini misalnya. Ya, satunya di sini. Berarti apa? Y ini ya. Ini garisnya. Oke, ini garisnya. Sekarang batasnya adalah daerah penyelesaiannya adalah lebih besar atau sama dengan, berarti di atas kan. Tapi yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, berarti yang bawah ya kan. Yang bawah berarti yang ini. Nah, ini kita arsir. Nah, sekarang yang terakhir kita punya ini X-nya 1 dan 3. Ya, berarti X-nya 1 ini ya. 1, kemudian 3-nya di sini ya kira-kira. Nah, berarti kita punya ini. Ini X besar, X sama dengan 1, yang ini X sama dengan 3. Nah, yang ini. Kemudian kita arsir. Y-nya besar sama dengan 1. Udah ya. X-nya besar sama dengan 1. X-nya besar sama dengan 1. Berarti daerah penyelesaiannya yang kanan kan. Tapi yang kita arsir yang kiri. Berarti yang ini. Oke. Kita arsir yang ini. Kemudian yang ini X-nya kecil sama dengan 3. Berarti daerah penyelesaiannya yang kiri kan. Tapi yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir yang sini. Ya. Nah, maka daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya adalah yang bersih, yang nggak kena arsir. Berarti yang ini kan. Yang ini. Ini. Oke, ini adalah di B. Seperti itu. Saya teman-teman, jadi intinya adalah ketika kita membuat daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan ya, kita buat dulu daerah-daerah penyelesaian dari masing-masing garisnya itu. Nanti yang nggak kena arsiran itulah yang kita sebut sebagai daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear 2 variabel itu. Seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai cara menentukan daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear 2 variabel. Nah, pada video berikutnya kita akan coba belajar bagaimana caranya kita menentukan pertidaksamaan linear 2 variabel kalau daerah penyelesaiannya diketahui. Jadi kembalikannya dari pembelajaran kali ini gitu ya. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbarunya nanti, jangan lupa di subscribe dulu, kemudian dinyalakan loncengnya ya, agar ketika nanti ada uploadan video terbaru, kalian langsung mendapatkan pemberitahuan. Jadi nggak ketinggalan lagi gitu kan video-video terbaru dari Ardimatika. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.